Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak-bapak dan semua pemirsa yang kami hormati, perkenalkanlah, nama saya Najib Hasan. Saya lahir di Kudus, di bawah kaki menara. Rumah saya di Jalan Menara nomor 1, memang benar-benar orang menara. Semenjak kecil saya di madrasah dan ngerangkap di SD pendidikan saya. Kemudian saya lulus di Qudsiyah, di Sanawi Aliyah di Qudsiyah, Madrasah Qudsiyah. Terus kemudian saya melanjutkan di waktu itu IAIN Sunan Kalijaga Jogja. Nah, jadi memang pengalaman saya dalam menyantri ini memang lebih banyak dari Qudsiyah. Pada saat di Qudsiyah inilah saya menemukan sosok guru yang menjadi idola saya adalah Pak Kiai Syaroni Ahmadi almarhum. Di sisi yang lain ada juga kiai besar yang menjadi guru kami juga adalah Pak Kiai Haji Turaihan Ajuri, yang dikenal juga Kiai Haji Tajus Syaraf. Beliau ini seorang yang faqih, yang juga terkenal dengan almanak menaranya. Jadi semenjak dulu saya sering diskusi terus dengan Mbah Kiai Turaihan, dan bahkan kemudian mengikuti kegiatan beliau di dalam Basul Masail di Kudus. Saya banyak belajar dari beliau. Dalam perjalanannya saya kenal dengan Gus Mus. Gus Mus ini juga termasuk salah satu dari idola saya, terutama dalam ber-NU. Kiblat saya adalah Gus Mus. Jadi beliau inilah yang banyak yang menginspirasi kami. Tiga beliau inilah, Pak Kiai Syaroni, Pak Kiai Turaihan Ajuri, dan yang ketiga adalah Gus Mus. Dulu kami juga pernah punya teman yang sering kita diskusi, tapi sayang umurnya tidak panjang. Jadi Pak Kiai Abdul Wahid Zuhdi, beliau luar biasa, pintarnya, cerdasnya, pemahaman terhadap fikihnya luar biasa. Jadi kami ini memang jujur saja kami tidak pernah nyantri langsung di pondok pesantren, tapi kami belajar di Qudsiyah ini, kemudian kami banyak ngaji di luar dengan guru-guru kami itu tadi. Jadi karena kebetulan Pak Kiai Syaroni sendiri tidak punya pondok pesantren, Pak Kiai Turaihan juga tidak punya pondok pesantren, dan bahkan Kudus ini kalau menurut pandangan Pak Kiai Haji Dr. Tolhah Mansur mengatakan bahwa Kudus ini memang tidak pesantren tapi pesantren terbuka, katanya beliau. Jadi Pak Kiai itu mengajarnya di masjid yang sehingga terbuka, artinya semua orang bisa mengakses, tidak terbatas pada santri-santri itu saja. Ini. Nah, pengalaman kami di Basul Masail ini kemudian kami aktif di NU Kudus. Dan sudah begitu pulang saya dari Jogja langsung didapuk menjadi katib PCNU Kudus. Hanya aktif ngikutin ini, kemudian di Jawa Tengah semenjak tahun 98 saya di Jawa Tengah. Terus kemudian sampai dengan 2012, kemudian pada tahun 2015 kebetulan kami ditunjuk sebagai ketua lembaga Basul Masail PBNU. Jadi pengalaman kami dalam Basul Masail ini ya lumayan ya. Ya saya kira memang yang menjadi tantangan ke depan ini memang ya pengembangan. Ya. Pengembangan bahwa masalah-masalah apa yang ini yang perlu dibahas sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terkini. Saya begitu pulang dari Jogja, ini ada dua jabatan yang sekaligus saya emban. Pada saat itu di NU saya langsung didapuk menjadi Katib Suriah. Nah, di sini kebetulan dulu ada ya yang namanya pergesekan sedikit gitu. Kemudian saya didaulat menjadi Ketua Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus. Ini sudah semenjak tahun 86.
sampai sekarang. Alhamdulillah, ini kalau dalam pengalaman kami dalam mengurus ini, ya tanggung jawab kami adalah bahwa masjid ini adalah masjid yang ditinggalkan oleh Mbah Sunan Kudus, yang sehingga punya beban bagi kami tidak sembarangan. Maka ketika ada pandemi kemarin, kami berusaha semaksimal mungkin jangan sampai saya menghentikan. Saya tidak mau tercatat sebagai pengurus yang pertama kali meniadakan Jumaan di masjid peninggalan Mbah Sunan Kudus. Ini menjadi tantangan kami. Nah, di sini memang tantangannya adalah yang pertama, kita ini nguri-nguri warisan dari Mbah Sunan Kudus. Warisan dari beliau ini kan kalau kita pilah ada dua. Yang pertama adalah yang tangible, yang kasat mata, menara, komplek makam, pusaka dan sebagainya. Tapi juga yang intangible, yang tidak kasat mata, tradisi-tradisi yang kita uri-uri sampai sekarang ini. Jadi kalau kita jadi yang tangible, alhamdulillah saya tatus bin nikmah, komplek di makam Mbah Sunan Kudus ini kalau masuk itu seakan-akan sudah tidak di Kudus lagi, mungkin di Bali. Dengan arsitektur yang kita jaga sedemikian rupa, kita kembalikan lagi kepada ini. Maka untuk itu kami selalu minta saran. Kita punya dua konsultan. Yang satu adalah Prof. Popi, ya. Ini beliau ini arkeolog senior dari UGM. Yang satu adalah Dr. Revianto, beliau seorang arsitek yang seorang budayawan. Jadi kami melakukan ini selalu sesuai dengan kaidah arkeologis. Ya, harapan kami ini menjadi contoh dari yang lain. Mengenai masalah yang intangible, banyak sekali yang kita uriri, termasuk antara lain ini adalah kita melihat bentuk menara ini. Menara ini kan sudah mencerminkan bentuk kearifan dari Mbah Sunan Kudus dalam penyebaran agama Islam. Sering ada salah ungkapan menurut saya. Ini adalah yang namanya, ini adalah perpaduan antara budaya Islam dan Hindu. Terus terang saja saya kurang cocok dengan ungkapan semacam itu. Jadi begini, Islam itu bukan kebudayaan. Islam itu nilai. Kebudayaan Hindu itu budaya, itu kan yang namanya kebudayaan itu hasil karya cipta rasa manusia. Yang ada inilah kebudayaan ini diisi dengan nilai-nilai Islam. Nah, inilah kehebatan dari Mbah Sunan Kudus dan juga Wali Songo yang lain dalam dakwah beliau-beliau itu dengan pendekatan damai. Sangat arif, ya. Jadi tidak pernah, inilah Islam swing, ya, sangat akulturatif terhadap nilai-nilai budaya lokal yang ada. Nah, bahasa kami yang baru kita kembangkan adalah beliau ini penuh dengan tepo seliro. Jujur kami kurang sependapat dengan Mbah Sunan Kudus, ini tokoh toleransi. Jujur saya kurang sependapat dengan itu. Saya lebih senang dengan istilah tepo seliro yang merupakan terjemahan dari lakum dinukum waliyadin. Jadi dalam konsep ini kami memang terus pengelolaan ini memang kita ada ungkapan yang terkenal dari NU, al-muhafadhah alal qadimis sholeh, ya, wal akhdhu bil jadidil aslah. Sehingga kami ini juga pula dengan ya lumayan lah ngikuti perkembangan, termasuk data peziarah pun kami sudah menggunakan satu sistem.